Halo, hai, balik lagi dengan Nur Sabah di sini. Dan di video kali ini kita akan unboxing dan review HP flagshipnya Realme, yaitu Realme X2 Pro. Mungkin kesan kalian terhadap Realme ini ialah brand HP di bawah 2 atau 3 jutaan yang selalu menawarkan spek terbaik di harganya, sekaligus rival beratnya seri Redmi dari Xiaomi. Tapi jangan salah, Realme juga sudah mengeluarkan produk flagshipnya yang sekarang dibanderol dengan harga 7 jutaan, yaitu Realme X2 Pro. Apakah Realme X2 Pro ini akan jadi saingan berat HP flagship lainnya? Yuk kita cari tahu. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dulu channel ini agar saya semakin semangat untuk memberikan informasi, trik atau tips seputar gadget buat teman-teman sekalian. Sebelum kita unboxing, pertama-tama kita bahas boxnya terlebih dahulu. Di bagian depan ini terdapat gambar dari Realme X2 Pro. Kemudian di sini tertulis Snapdragon 855 Plus, kemudian ada 64 megapiksel quad kamera. Dan di bagian atasnya ini terdapat logo Realme. Sebagian kiri ada Realme X2 Pro, bagian kanan juga sama. Di bagian atas ada tulisan logo R aja ya. Dan di bagian bawah kosong, hanya ada barcode. Sedangkan untuk bagian bawahnya terdapat spesifikasi seperti RAM 12 GB, kemudian internal 256 GB. Di sini tipe RMX 1931, kemudian ada nomor IMEI dan serial number. Didesain oleh Realme, dibuat di Indonesia. Jadi HP ini udah dibuat di Indonesia. Yuk langsung saja kita unboxing. Apa saja sih isi di dalam dari Realme X2 Pro ini? Di sini ada satu buah box putih dan di sini ada tulisannya Let's Embrace a New Journey. Yang ada di dalamnya ada sebuah case, sebuah jelly case berwarna agak doff hitam ya. Kemudian di sini kartu garansi dan ada petunjuk penggunaan. Dan terakhir ini ada bond ya, bond pembelian. Dan kemudian di sini ada unit HP-nya. Kita akan coba buka. Wow. Dan kita lihat apa lagi yang ada di dalamnya. Ada charger Super VOOC Realme. Dan ini chargerannya mendukung sampai 50 watt, 10 voltase 5 ampere. Wow. Kemudian di sini juga ada kabel dari bawaan Realme X2 Pro yang pastinya sudah support Super VOOC 50 watt. Oke. Dan di dalamnya ini hanya terdapat SIM ejector saja, sudah tidak ada apa-apa lagi. Spesifikasi dari Realme X2 Pro ini salah satu yang membuat saya nggak mikir dua kali buat beli dan nyobainnya langsung. Dengan harga yang cuma 7 jutaan, kita bisa mendapatkan spesifikasi flagship seperti Snapdragon 855 Plus, Gorilla Glass 5 depan belakang, Super AMOLED Full HD Plus, 6,5 inch 90 Hz, RAM 12 GB LPDDR4X, memori 256 GB UFS 3.0, 4 buah kamera di belakang yaitu 64, 8, 13, dan 2 megapiksel, kamera depan 16 megapiksel, NFC, stereo speaker, baterai 4000 mAh, dan Super VOOC flash charge 50 watt. Ini udah paket lengkap banget sih. Ditambah adanya port audio 3,5 mm, kayaknya ini HP nyaris sempurna buat harganya. Kita mulai dari desain dan build quality-nya. Dari desainnya ini, Realme X2 Pro ini terlihat sangat umum, terkecuali tulisan Realme yang disimpan di bagian kanan bawah kamera, yang jujur saya sendiri lihatnya agak aneh. Bagian belakangnya ini sudah menggunakan Gorilla Glass 5 seperti bagian depan, dan bagian frame sudah memakai aluminium. Untuk feel-nya sendiri yang saya rasakan sudah berasa banget premiumnya, tapi agak kurang nyaman di bagian finishingnya yang agak sedikit kasar. Jadi berasa sedikit tajam aja ketika jari kita menyentuh bagian tersebut. Atau mungkin tangan sayanya aja yang terlalu rewel sih. Di bagian kanan framenya, terdapat tombol power dan slot SIM card, dual nano SIM. Nggak ada slot memori eksternal, karena ini internalnya udah 256 GB. Mungkin pihak Realme percaya diri 256 GB ini sudah lebih dari cukup untuk sekarang. Di bagian bawah ada port audio 3,5 mm, mikrofon, port USB Type-C, dan speaker grill. Di bagian samping kiri ada tombol volume rocker, dan di bagian atasnya ada mikrofon juga. Biasanya berfungsi sebagai noise cancelling. Di bagian depannya terdapat layar Super AMOLED 90 Hz Full HD Plus berukuran 6,5 inch dengan sensor sidik jari di bawah layar.
Di bagian belakangnya, terdapat 4 buah kamera beresolusi 64 megapiksel untuk kamera utama, 13 megapiksel tele 2 kali optikal, 8 megapiksel ultrawide, dan 2 megapiksel untuk depth sensor, beserta 2 LED flash. Bagian utama yang menarik dari ini HP buat saya sebenarnya ada pada kecepatan ngecasnya, yang support super VOC sampai 50 watt. Dan saya sampai mencoba mengetesnya secara detail setiap kenaikan 10%-nya, dan ini dia hasilnya. Jadi 10-20% ini membutuhkan waktu 2 menit 39 detik, kemudian 20-30% membutuhkan waktu 2 menit 26 detik, dan seterusnya. Hasilnya dari 10-100% hanya butuh waktu 39 menit 13 detik. Realme X2 Pro ini paling ngebut di 10-90%, yang hanya membutuhkan waktu 22 menit 53 detik aja. Ajaibnya saat ngecas segitu kencengnya, pas saya coba pegang HP-nya ini nggak panas sama sekali. Kayak kebanyakan HP aja gitu hangatnya. Kemudian untuk performanya sendiri sih udah gak bisa diragukan lagi ya. Snapdragon 855 Plus ditambah RAM 12GB dan internal 256GB ialah spek yang udah pasti bisa melibas settingan rata kanan di game berat sekalipun. Di tes Antutu tembus angka 500 ribuan dengan kenaikan suhu yang tidak terlalu ekstrim. Di sini saya hanya mencoba game PUBG Mobile seperti biasanya dan sangat puas dengan experience yang didapatkan. Performa Snapdragon 855 Plus di Realme X2 Pro ini cukup stabil ditandai dengan minimnya terjadi frame drop, dan touchscreen-nya juga tidak ada masalah seperti ghost touch ataupun delay touch. Kalau cuma bicara puas atau enggaknya mungkin kurang valid dia datanya, karena setiap orang bisa berbeda untuk tingkat kepuasannya. So, jadi saya coba aplikasi untuk memonitoring FPS saat bermain PUBG dan ini dia hasilnya. Dari menit pertama sampai menit 14 cenderung stabil di atas 57 FPS dan hanya sesekali saja terjadi drop karena ketemu musuh yang banyak. Kemudian di menit 14 ke atas sering terjadi frame drop karena saya sambil nge-record permainan tersebut. Dan ketika merecord, FPS jadi lebih sering drop ke angka 40-an yang membuat saya sedikit kecewa. Padahal di sini bisa kita lihat dari chart CPU-nya belum sampai terpakai semua. Meskipun game PUBG ini masih mentok di 60 FPS, tapi saat bermain di layar yang refresh rate-nya 90Hz atau 90 FPS, terasa sedikit lebih smooth aja gitu. Mungkin ketika ada lonjakan FPS dengan layar yang punya refresh rate lebih tinggi, bisa menghandle lonjakan dari FPS tersebut, yang akhirnya tampilan dari game akan lebih smooth. Realme X2 Pro ini yang saya tahu ialah HP resmi pertama di Indonesia yang menggunakan layar 90Hz. Dan pengalaman saat menggunakan layar 90Hz ke atas itu sangat jauh berbeda sekali dibandingkan layar biasa yang masih 60Hz, seperti yang ada pada kebanyakan HP. Tapi di sini sangat disayangkan sekali saya nggak bisa memperlihatkan perbedaan 60 fps dan 90 fps di video ini. Karena kamera saya nggak bisa di set di 90 fps, YouTube juga belum mendukung video 90 fps, dan kendala lainnya mungkin di device kalian yang belum support 90 fps juga. Cara satu-satunya jika kalian ingin merasakan perbedaan layar di atas 60Hz dengan gratis, ialah meminjam ke teman-teman kalian atau datang ke toko yang memajang Realme X2 Pro ini. Tapi karena sekarang lagi pandemi, jadi mungkin agak susah juga sih. Sekarang kita masuk ke bagian kameranya. Realme X2 Pro ini mempunyai konfigurasi 4 buah kamera dengan 64 megapiksel di bagian kamera utama, 13 megapiksel tele 2 kali optical zoom, 8 megapiksel ultrawide dan 2 megapiksel depth sensor. Dan untuk hasil fotonya, Realme X2 Pro ini bisa dibilang bagus. Saturasi warna yang agak sedikit over, tapi justru kalau buat foto makanan jadi kelihatan enak dan seger. Di kondisi cahaya yang cukup, hasil foto punya kontras yang cukup keras dan dynamic range-nya juga cukup luas. Lensa telenya hanya 2 kali optical zoom, tapi disediakan juga pilihan 5 kali zoom. Yang pasti sih itu digital zoom. Dan maksimalnya bisa sampai 20 kali digital zoom, yang hasilnya kurang bisa dinikmatin lagi sebenarnya. Bagian kameranya ini yang menurut saya cukup berat untuk bersaing dengan flagship dari brand lain. Untuk hasil videonya, kamera dari Realme X2 Pro ini mendukung hingga 4K 60 fps dan 1080p 60 fps untuk mode ultra steady-nya, yang hasilnya sangat stabil sekali.
Sedangkan untuk kamera depannya hanya mendukung sampai resolusi 80p 30 fps. Kali ini kita sedang melakukan tes perekaman di Realme X2 Pro resolusi 4K 60 fps. Dan kali ini kita ngetesnya di depan kosan aja karena cuacanya lagi nggak bersahabat dan juga sedang dilakukannya PSBB ya di Bandung. Dan kali ini kita sedang mengetes perekaman di 1080p 60 fps dengan mode Ultra Steady. Wow, ini kelihatan banget sih perbedaannya ya, yang saya lihat di HP ini. Oke, kita akan coba berlari bentar. Oke, kita akan berlari ke depan. 1, 2, 3. Oke. Untuk kamera depannya ini hanya mendukung sampai 30 fps dan resolusi 1080 ya. Jadi nggak bisa resolusi 4K atau 60 fps. Dan ini hasilnya. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian speakernya. Konfigurasi speaker pada Realme X2 Pro ini sudah dual stereo. Jadi bagian speaker yang ada di bawah bodi dan bagian atas akan mengeluarkan suara secara bersamaan. Hasilnya suara yang dihasilkan cukup keras, tapi menurut saya dual speaker ini konfigurasinya kurang seimbang. Di bagian speaker atas ini suara yang dihasilkan lebih pelan dari speaker bawah. Imbasnya ketika mendengarkan lagu, hanya bagian vokal yang terdengar berada di tengah-tengah, dan bagian bass akan cenderung terdengar dari bagian speaker bawah. Kemudian kita akan masuk ke bagian yang sangat subjektif sekali dan haram untuk diperdebatkan, yaitu kuping aing kumaha aing. Alias bagian ini murni apa yang saya dengarkan. Di sini saya melakukan sedikit percobaan memakai earphone yang saya punya saat ini, yaitu ada Blonde BL03, kemudian File Hibiscus, dan TFZ King. Dan lagu yang saya dengarkan ialah lagu dari Bunga Citra Lestari dan Ariel, Menghapus Jejakmu. Dan hasilnya, ada beberapa hal yang saya langsung notice dari audio di Realme X2 Pro ini. Pertama, ketika dicolokin Hibiscus atau Hibiscus, yang menurut saya bagian bassnya agak kurang, di Realme X2 Pro ini jadi lebih berbobot bassnya. Kemudian ketika saya coba Blonde BL03, di bagian vokal dan treble-nya terasa kayak di boost gitu. Detail yang didengar terasa lebih banyak dari si Hibiscus. Untuk bassnya juga saya rasa masih nyaman di kuping saya. Dan yang terakhir pas dicoba di TFZ King, kerasa banget bassnya jadi nendang banget bahkan sampai menutupi instrumen lain. Padahal di daily driver saya Redmi K20 Pro ini, si TFZ King ini aman-aman aja. Jadi saya kurang menikmati lagu tersebut. Karena bawaan dari Realme X2 Pro ini ada Dolby Atmos-nya, saya coba otak-atik di bagian menunya. Pas non-aktif dan aktif sama aja rasanya, hampir sama aja gitu. Dan baru terasa lumayan nyaman ketika saya merubah ke musik dan pilih equalizer yang detailed. Dan bagian lain yang paling terasa di Realme X2 Pro ini ialah soundstage, atau ruang suara yang dihasilkannya, yaitu agak sempit. Sebelumnya saya nggak pernah rewel pas pakai earphone dari TFZ King ini. Ketika dipakai main game PUBG di device yang sebelumnya saya pakai seperti dari Xiaomi, Asus, dan bahkan iPhone. Tapi pas saya coba di Realme X2 Pro ini, suara step langkah kaki yang jaraknya cukup jauh dan dekat jadi terasa berbaur. Dan juga step musuh dan step dari teman kita jadi terdengar hampir sama gitu. Meskipun untuk arah suaranya masih jelas dari mana-mananya, tapi sedikit mengganggu untuk saya. Solusi dari masalah ini sih sebetulnya hanya tinggal pembiasaan saja karena lama-lama juga terbiasa. Jika tadi di awal dibahas kecepatan ngecasnya yang ngebut, bagaimana soal ketahanan baterainya? Untuk daya tahan baterainya ini bisa bertahan sampai 4 hari ya untuk pemakaian yang sangat rendah dengan SOT 2 jam 23 menit dan full wifi. Ketika digunakan secara intensif, ketahanan baterai dari Realme X2 Pro ini bertahan hingga 7 jam 43 menit dan dengan SOT 4 jam 35 menit. Ya cukup awet sih dan pasti ini bakalan kuat untuk dipakai seharian untuk pemakaian biasa. Kesimpulannya, Realme ini mulai berambisi mencaplok segala lini mulai dari low dan mid range. Kali ini kelas flagship.
Dan di X2 Pro ini Realme mencoba jadi saingan baru di kelas flagship dengan spesifikasi tertinggi dan harga yang sangat layak untuk dipertimbangkan. 7 juta dapat HP resmi dengan Snapdragon 855 Plus, RAM 12GB, internal 256GB, layar Super AMOLED 90Hz, NFC, charger 50W, bener-bener flagship. Kedepannya mungkin yang harus diperbaiki menurut saya hanya di bagian finishing, sudut-sudut bodinya aja sih, dan kameranya yang perlu ditingkatkan lagi. Semoga saja Realme tetap konsisten seperti ini biar brand lain jadi ngerasa tersaingi. Dan segitu aja untuk video review Realme X2 Pro kali ini. Jangan lupa like video ini jika kalian suka, subscribe channel ini agar semakin berkembang, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!